Kalau kita udah nyiapin bedeng atau area tanamnya, sekarang langkah selanjutnya adalah gimana cara menyiapkan tanah di atas sini agar siap untuk ditanamin. Kita akan kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dan berefleksi dari kebijaksanaan alam. Hari ini aku Ara, aku Sandra. Kita akan cerita gimana cara nyiapin tanah di bedeng agar siap untuk ditanam. Buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube channel kita, monggo silahkan subscribe aja. Di sini kita akan sering banget bahas soal berkebun, menumbuhkan makanan, kompos, dan tips and tricks gaya hidup lestari lainnya. Bisa juga melipir ke Instagram kita dan follow @kebunkumara. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, sebelum kita melakukan penanaman atau persiapan bedeng, ada 3 hal yang harus diobservasi. Pertama, matahari. Jadi kamu harus tahu dulu nih, lokasi bedeng kamu ini mataharinya tuh berapa lama. Apakah dia area full sun, ataukah partial sun, atau justru malah shade. Nah, kalau udah tahu mataharinya kayak gimana, yang kedua, tentukan bibit ya. Jadi menentukan bibit ini dari hasil observasi matahari. Karena kan masing-masing bibit tanaman punya kebutuhan matahari yang berbeda-beda. Ada yang suka panas banget, ada yang suka shade. Baru itu ditentukan setelah kita mengobservasi mataharinya. Dan yang ketiga, persiapan tanah. Inilah yang paling kunci dan ini yang akan kita bahas secara mendalam hari ini. Nah, untuk persiapan tanah, hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggemburkannya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan garpu tanah yang besar dan agak berat yang nanti akan kamu tancap dan tekan dengan kaki kamu. Atau kamu bisa menggunakan garpu tangan, itu jauh lebih ringan, tapi kamu menggunakan tangan kamu untuk mengaduk tanahnya. Kenapa dan kapan kamu menggemburkan tanah kamu dengan metode ini? Pertama, ketika kamu sudah melakukan observasi dan tanah kamu memang sangat amat padat. Biasanya teksturnya tanah liat, tanah yang emang gak pernah digemburin, dan kamu merasa kalau kamu gali-gali ini dan untuk nanam di dalamnya itu akan sulit sekali dan penetrasi akar akan sulit sekali. Kalau kondisinya seperti itu, kamu bisa menggemburkannya dengan cara ini. Tapi perlu dicatat, ini bukan hal yang ringan dan butuh tenaga ya. Jadi pastikan kamu mendapat dukungan dari keluarga, dari sahabat, dari teman untuk membantu kamu menggemburkan tanah. Setelah tanah digemburkan, kamu bisa menambahkan media tanam siap pakai di atasnya. Kali ini kami menggunakan media tanam Kumara. Jadi media tanam ini tuh sudah kami racik dengan sekam bakar, sekam mentah, kokopit, dan juga kompos. Jadi dia sudah siap pakai, jadi nanti langsung kita bisa menanam di atasnya. Kamu bisa meracik sendiri media tanam kamu, atau kamu bisa langsung menambahkan dengan kompos atau pupuk lainnya, itu juga boleh. Kenapa kami menambahkan media tanam yang ada sekamnya dan ada campuran lainnya adalah untuk menyuburkannya dan untuk memberikan nutrisi yang lebih banyak dengan bahan organik yang lebih kaya. Nah, setelah kita menaburkan media tanam di atasnya, kita ratakan, lalu kita melakukan plotting tanaman. Hari ini kita akan menanam 2 jenis di bedeng ini, yaitu cabai dan beetroot. Jadi kita meletakkan cabai di bagian belakang bedeng dan kita meletakkan beetroot di bagian depan bedeng sesuai dengan observasi matahari dan kebutuhan matahari masing-masing. Setelah kita melakukan plotting ini dengan feeling ya, dengan jengkal kita aja, juga dengan asumsi besarnya mereka ketika mereka tumbuh, ya sudah langsung kita lakukan proses penanaman. Tinggal digali media tanamnya, dikeluarkan tanaman dari wadahnya pelan-pelan, dimasukkan dalam lubang, lalu kita tutup kembali lubangnya dengan media tanam. Di sini kita tidak perlu menambahkan kompos atau pupuk lagi, karena media tanam yang kita gunakan sudah mengandung kompos. Jadi nggak perlu ditambahin pupuk apapun lagi, dia udah siap pakai. Ya sudah, kita lakukan berulang untuk semua tanamannya, kita tutup media tanam. Baru terakhir, kita tutup permukaan tanah bedeng ini dengan mulsa. Tujuan kita tutup dengan mulsa adalah untuk memastikan tanah tetap lembab, ya, dan nutrisi serta air di dalamnya bisa tersimpan dengan lebih baik. Setelah kita tutup dengan mulsa, tentunya langkah terakhir yang wajib dilakukan setelah setiap proses penanaman adalah penyiraman. Jadi kita siram aja langsung di atas mulsanya. Hati-hati jangan terlalu kena dedaunan atau tanamannya, takut letoy. Kita siram aja di sekitarnya.
Dan setelah itu proses penanaman sudah selesai. Jadi dengan menggunakan metode yang tadi, dengan melakukan penggemburan di awal lalu memberikan media tanam, itu artinya area ini bisa langsung kita tanam. Ya, jadi langsung setelah proses itu kita langsung menanam apa yang kita mau. Jadi akhirnya bedengnya sudah jadi seperti ini, sudah ada di tanaman di dalamnya. Kamu juga bisa meniru kalau emang bibit kamu sudah siap dan area bedeng kamu sudah kamu siapkan. Oke, selain dari cara yang tadi kita tunjukin, sebenarnya kamu bisa juga menyiapkan bedeng tanpa harus menggemburkan tanah. Nah, proses penggemburan yang dengan garpu tangan ataupun garpu tanah yang gede itu, sebenarnya itu cukup diperdebatkan. Itu kan istilahnya tilling ya, kita menggemburkan tanah. Nah, banyak orang yang merasa tanah tuh jangan digemburin, karena ketika kita ngebuka tanah, itu sebenarnya kehidupan-kehidupan yang ada di dalamnya kayak cacing, terus inseks lainnya, serangga-serangga tanah lainnya, itu justru mereka tersakiti. Jadi yang tadinya udah oke, udah happy, malah kita bunuh dengan proses penggemburan. Itu ada benernya juga, kita juga paham dengan pendekatan itu. Makanya opsi satu lagi kalau kamu tidak mau menggemburkan tanah, plus itu juga cukup intensif secara tenaga kan ya, adalah dengan menutup area bedeng kamu ini, ya, area tanahnya kamu tutup dulu dengan mulsa. Jadi setelah kamu tutup dia dengan mulsa dan kamu biarkan mulsa itu terurai di atasnya selama beberapa bulan, 2-4 bulan, baru bisa kamu timpa dengan media tanam siap pakai. Kamu taruh media tanam siap pakai itu di atas si mulsa tadi, baru kamu nanam.
Gitu. Yang terjadi adalah seperti di bedeng ini. Bedeng ini sebenarnya nggak kita gemburkan, kita cuma taruh mulsa aja di atasnya, dan akhirnya tanahnya itu dia dengan sendirinya menjadi lebih gembur karena sudah tercampur dengan dedaunan yang ada di atasnya. Nah setelah itu baru kita campur di atasnya media tanam siap pakai, baru akan kita tanam. Jadi bedengnya itu sendiri tadinya kan dia di bawah ya, rata dengan area injakan ini, area aku tempat berdiri. Nah kalau misalkan kita langsung nanam di situ, itu kan agak rendah. Sedangkan ini kita kan agak naikin ya, karena ada gentengnya. Jadi tetap kita tambahin media tanam di atasnya. Jadi bisa juga coba cara ini yang tidak mengharuskan kita untuk menggemburkan tanah. Yang kalau kita punya waktu lebih, kita bisa juga melakukan hal ini gitu. Jadi nggak perlu seintens tadi yang harus digali banget. Kalau tanahnya oke lah agak padat dikit, tapi ya udah kayaknya masih bisa deh, bisa pakai cara ini. Wisdom yang kami dapat dari episode kali ini, ternyata tuh alam perhatian banget ya. Kalau kita pingin nanam cepet, kita bisa minta bantuan ke Kementas, ke Bakar untuk membantu kita memecah porositas tanah kita yang tadinya padat atau liat gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak sanggup nyangkul-nyangkul atau terlalu capek banget, kita juga bisa menggunakan atau dibantu tanah itu terurai dengan pakai mulsa. Walaupun emang prosesnya akan lebih lama ya, tapi seenggaknya kita nggak terlalu capek tuh. Jadi sebenarnya tergantung dari kita pingin bekerja sama dengan alam menggunakan cara yang mana. Semoga teman-teman juga dapat menangkap wisdom-wisdom lainnya ya dari episode kali ini. Oke, that's it. Udah kita kupas tuntas semuanya. Jangan lupa dipraktekin di rumah masing-masing yang emang punya bedeng ya. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week. Tadi berapa kilo? Ini udah pengen sih sebenarnya. Beneran? Ini ada 20 ya sisan. A few moments later. Capek banget. Berapa kilo sih? 15 ya? Cuma Ini ada 20 deh. udah aja kok. Udah deh. Jangan lo gabung di sini. Ya oke. Kok ini gak nyiram ya? Apa dimatiin? Udah goyang kamu. Udah. Isi. Enggak, kamu nggak usah nuang, dipencet-pencet aja. Nggak ada duanya, beda ya aja. Ada duanya, beda ya aja. Aduh, mau dipadatin juga. Oh, nanti kita kasih berat, udah berat ya.